Rotary juga ya. Oke, mungkin kalau ngelihat dari apa namanya video saya tadi ya, di sebelah kanan saya ini kan ada Ya, tulisan idea source ya, sebelah kiri saya itu ada tulisan Gayo Capital. Jadi sebetulnya saya sendiri itu sudah di venture capital sejak 2011 ya, jadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi experience ini menarik karena tidak ada sekolahnya, dan di situ ada juga pengalaman di mana investasi yang dilakukan di awal-awal tuh fail, tapi belakangan ada banyak yang kita investasikan itu kita pernah merasakan bahwa dana yang kita masukkan misalnya let's say 100.000 atau 200.000 US gitu ya. Nah, itu multiply sampai yang valuasinya awalnya misalnya 1,5 juta US itu menjadi 100 juta US atau 120 juta US seperti itu ya, dan itu masih meningkat terus dan kemungkinan bisa menjadi the next unicorn gitu ya. Nah, yang kenapa sekarang saya mulai dengan Gayo Capital yang seperti ini logonya, itu sebetulnya saya melihat Indonesia sebagai negara yang arkipelago, terus kemudian punya 17.000 island dan tanahnya subur dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu itu saya sempat ke Semarang, naik pesawat, kemudian dari atas saya lihat, ya, saya waktu itu dengan partner saya Andi Budiman, saya bilang, kenapa itu kira-kira tiga tahun yang lalu ya. Jadi saya tanya ke dia gitu ya, kenapa venture capital di Indonesia kita invest di perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya itu mirip seperti Silicon Valley, ya, maksudnya di US atau di Europe gitu sebagai modern country, mereka sebetulnya modelnya kan mungkin saja beda. Nah, ada beberapa model yang tepat untuk Indonesia, misalnya e-commerce, kemudian fintech, dan beberapa yang lain gitu ya. Tapi sebetulnya sayang sekali dana yang kita salurkan ini tidak masuk ke DNA yang ada di Indonesia. Nah, DNA Indonesia sebetulnya apa ya? Natural resources, kemudian surplus demografi, kemudian juga maritim, dan lain sebagainya. Itu venture capital sangat jarang masuk ke sektor yang sebetulnya brick and mortar atau conventional businesses. Rata-rata ya mereka mengulang investasi yang modelnya memang diakui di venture capital world di modern country atau Silicon Valley istilahnya ya. Nah, inilah story yang kemudian kita memulai dengan yang namanya Gayo Capital. Ya, kuncinya adalah we have a tagline, we put it as we want to unlock the ultimate potentials of Indonesia agriculture. Sebetulnya tidak hanya agriculture, bisa juga horticulture, bisa maritim, bisa fishery dan sebagainya. Tapi kita tema yang hari ini mungkin kita bicara dulu di sisi agriculture ya. Sebetulnya ada juga yang nanti di arah fishery juga ya. Nah, jadi diskusi hari ini yang akan saya share ya di sini, I'm very happy to share with the Rotary Club, dan juga saya tahu ada beberapa prominent audience di sini ya, yang mungkin punya basis massa juga. I think the message that I want to bring today itu memang ada purpose-nya. Ya, jadi bagus kalau memang nanti bisa di-share juga ke rekan yang lain maupun dari community yang memang ada di sekitar masing-masing rekan mendengarkan hari ini. Ya. So outline dari hari ini, yang pertama saya akan ceritakan mengenai the irony of imported agriculture product yang terjadi di Indonesia ya. So knowing that we have the land bank yang luas banget, kemudian farmers juga sangat banyak gitu ya. Tapi we have so many imported agriculture product. Ya. Kemudian kedua, kita coba benchmark dengan model yang ada di beberapa negara, termasuk misalnya dari China dan sebagainya. Mereka sebetulnya melakukan bisnis agriculture itu seperti bagaimana. Kemudian saya akan masuk ke importance of multi-stakeholders, kontribusinya itu untuk memajukan ini harusnya melakukan apa. Ya, kemudian ada konsep di mana yang saya lihat sebetulnya digital transformation itu sangat penting untuk menginduce commerce transaction. Ya. Dan kebetulan kita ada investasi juga di satu startup, dan konsepnya adalah farm to table. Ya, jadi cutting intermediaries dengan konsep farm to table.
Dan kemudian ada satu startup lagi, yang dia sudah melakukan cloud data and analytics for financial risk management, sehingga ekosistemnya itu makin besar karena ada financial backer di belakangnya. Dan the importance of standardization di platform melalui sertifikasi. Karena kalau kita ngomong agriculture, selalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatur quality dan juga mengatur para farmers yang sampai jutaan mungkin ya. Di Indonesia ada 25 juta farmers. So how do we manage this kind of product yang mungkin sangat sangat sulit untuk memanage para petaninya ya. Jadi certification, standardization itu sangat penting. Kemudian kalau kita lakukan semua ini, core value apa yang sebetulnya kita bangun, kemudian big picture-nya apa, dan kalau misalnya kita ingin memajukan Indonesia, ekosistem expansion apa yang kita mesti lakukan di Indonesia. Ya, jadi ini outline yang dari sisi story yang saya mau ceritakan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, a lot of opportunity lying in Indonesian B2B market-nya. Jadi misalnya kalau kita ngomong imported agriculture product, itu worth 6.9 billion US. Ya. Di 2018, Indonesia import itu 5,9 billion, kemudian juga ada tahun ke tahun itu naik 8,5%. Jadi kalau kita ekstrapolasi dari data ini, 2020 itu kira-kira sekitar 6.9 billion US. Nah, ini sangat ironis kalau kita lihat ya, misalnya di kolom yang import driver yang row kedua, kita mempunyai lack of domestic production for garlic, onion, shallot, and potato. Ya, jadi kita import 79% dari China. Kalau kita lihat ada beberapa produk juga ya, misalnya seperti kalau di US itu kan sebetulnya mereka sudah sangat industrialized. Ya, jadi kalau kita ngomong kedelai, kita ngomong kentang, kita ngomong jagung, itu highly subsidized by the government dan mereka sudah farming modelnya itu sangat industrialized. Nah, jadi cara penanganan kalau kita mau kompetitif dibandingkan dengan negara seperti itu, ya mau nggak mau kita harus bermain G2G. Ya. Jadi kalau kita sebagai bisnis, kemudian bisnis players, secara komersial kita mau fight dengan yang model seperti itu, sudah pasti nggak akan mungkin. Ya. Jadi mesti ada dari pemerintah juga step down untuk mencari solusinya. Nah, tapi untuk beberapa produk yang memang kita tahu sebetulnya kita bisa mengenablekan para petani, seharusnya masih ada chance untuk kita lakukan itu. Nah, sekarang kita lihat lagi dari aspek yang lain ya. Jadi current stage of Indonesia e-commerce, 90% of e-commerce transaction itu terjadi untuk imported items. Ya, jadi number of transaction itu rata-rata adalah produk apakah dari China atau dari US, dari negara-negara lain. Sebagian besar memang dari China. Ya, jadi bahkan kalau kita lihat ya, ada satu company di Indonesia namanya PT EDI Indonesia. Jadi dia menstandarisasi dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menstandarisasi dari supply chain. Jadi ada tiga institusi yang pakai EDI ini ya. Satu adalah bea cukai, kedua adalah pelabuhan, tiga adalah perbankan. Ya, jadi kalau perbankan mau mengucurkan dana untuk trade finance ya, untuk LC baik itu impor maupun ekspor, itu mereka harus men-tap ke datanya PT EDI ini ya, yang memang ditunjuk pemerintah. Nah, surprisingly waktu saya ngobrol ke PT EDI Indonesia, tidak ada satupun e-commerce Indonesia yang care untuk integrate their system ke sistem dari protokol yang sebetulnya sudah common di seluruh dunia. Yang mengapproach PT IDEA Indonesia itu rata-rata justru pemain dari luar, Alibaba, AliExpress, JD.id, atau e-commerce players dari tempat lain. Jadi mereka membuat satu connectivity di mana kalau import dari negara mereka ke Indonesia itu bisa dilakukan dengan sangat streamline. Jadi tidak heran kalau misalnya kita transaksi e-commerce ada pre-order, itu harganya murah sekali ya karena memang mereka melakukannya secara sistem ya, di belakangnya itu mereka sudah ngerti mereka harus connect-nya kemana dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang kita perlu dobrak di mana e-commerce player Indonesia melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kita harus connect ke EDI standar ini
kemudian kita create semacam application program interface untuk kita bisa ekspor goods yang ada di Indonesia secara transparan. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat sebetulnya seperti China players itu kalau kita benchmark, mereka selain yang tadi saya ceritakan, mereka sangat aware apa yang mereka mesti lakukan di negaranya. Sebetulnya ada satu anomali di mana bisnis model yang sudah sangat kompetitif masih bisa dilibas sama satu company namanya Pintuodo. Ya, Pintuodo ini dia melakukan satu hal yang unik yang menurut saya kita bisa replicate di Indonesia. Ya, jadi apa yang kita mesti lakukan sebetulnya gini, yang mereka lakukan di China, Pintuodo adalah melakukan group buying. Jadi kalau di sana WeChat sangat populer sehingga mereka membuat aplikasi within the WeChat untuk melakukan yang namanya group buying. Dan mereka buat yang namanya mini program store. Sehingga kalau si consumernya dia ingin mau beli certain produk misalnya seperti ini Apple misalnya Fuji Apple gitu. Nah si petani kalau pengirimannya hanya beberapa pieces of Fuji Apple udah pasti mereka nggak mau kan. Tapi kalau kita order truck load of Fuji Apple, petaninya pasti more than happy to deliver it to us gitu kan. Nah jadi program dari group buying dan mini program store ini itu melakukan persis seperti itu. Ya, jadi kita order direct langsung dari farmers atau first hand supplier, manufacturer maupun producer sehingga memungkinkan kita beli tanpa harus ada intermediary. Nah, Indonesia kita tahu persis kalau yang namanya agriculture product, intermediaries-nya itu bukan main banyaknya, bahkan di tengah-tengah selalu ada yang namanya tengkulak. Nah, so we need to have this kind of product atau solution yang kalau di Indonesia e-commerce itu selalu fokusnya adalah ke hilir. Kita harus fokus terbalik, kita harus fokusnya ke hulu. Kita harus bantu para supplier, para produser, para manufacturer, para semua yang mempunyai value core value-nya di memproducing sesuatu, itu harus kita bantu. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak intermediary sehingga inovasi yang di belakang ini yang memang mempunyai value sangat core itu tidak bisa inovasi karena marginnya kegerus sama yang intermediaries. So we need to do that. Nah, sekarang kalau kita mengaca ya dari negara-negara yang so-called dibilang sudah modern, ya, China, UK, US, Jepang, dan sebagainya, di tengah-tengah itu tidak mau memang harus ada yang namanya mass production. Ya, di nomor 4 di masing-masing, yang kecuali Jepang ya nomor 3, itu pasti ada mass production. Ya, kalau kita mengaca ke US, mereka ini bisa melakukan mass production yang danain siapa? Perang sebetulnya. Ya, jadi pada masa perang, Ford itu mendapatkan order dari pemerintah untuk memproduksi mobil yang digunakan untuk perang, tank dan sebagainya. Mau nggak mau ya mereka dapat order besar sekali dari pemerintahnya sendiri. Israel juga sama. Kita tahu banyak cyber security, kemudian inovasinya bukan main. Mereka dapat ordernya kebanyakan dari government, ya, dari defense dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita pelajari hampir semua venture capital di sana, inovasinya itu biasanya start dari program pemerintah, terutama dari sisi defense ya atau pertahanan. Nah, jadi Indonesia ini sayang sekali, selain kita rakyatnya adalah melakukan atau membeli barang-barang yang imported ya dari e-commerce ini 90% semuanya adalah barang-barang dari luar. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sebagai market ini malah membantu negara lain memiliki inovasi dengan demand yang kita generate dari market di Indonesia. Nah, ini sebetulnya kita mesti balik ya, di mana produsen-produsen di Indonesia ini kita mesti bantu, tapi caranya juga harus smart gitu ya, harus smart. Nah, jadi inti dari semua ini adalah kita harus menerapkan yang namanya consumer to manufacture, consumer to producer, consumer to first tier supplier yang definitely mereka mempunyai value tertinggi. Ya, jadi kita kalau beli in bulk, biasanya si para manufaktur, produser ini, itu mereka punya yang namanya economies of scale. Nah, sekarang kalau kita ngaca, Indonesia is perceived not as a manufacturing producing country. Tapi untuk beberapa produk itu adalah DNA-nya Indonesia.
ya misalnya agriculture, horticulture, fishery, maritim. Tinggal kita tambahkan processing setelah kita bawa raw material tersebut untuk tambahin value added atau diproses sehingga harganya lebih mahal atau value-nya akan meningkat gitu ya. Tapi intinya balik yang tadi, kita harus mendekat lebih banyak ke hulu. Nah, untuk melakukan ini kita mesti kompak, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, jadi para businesses itu harus collaborate, ya daripada kita sikut-sikutan dengan kompetitor dan sebagainya. Sebetulnya kita besarkan kue kita dengan mengajak multi stakeholder, ya mulai dari community, juga hari ini ya misalnya dengan apa namanya Rotary dan sebagainya, itu sebetulnya part of community. Ya, kita bisa gerak bersama. Rotary banyak businessman, businesswoman, kemudian capital definitely kita juga bisa bantu di situ. Knowledge sebetulnya banyak multi stakeholder ya yang dari pemerintah baik LIPI, Ministry of Research dan sebagainya, itu bisa kita tap untuk certain vertical dari industri. Terus public services, pemerintah itu sebetulnya sangat ingin membantu, cuman nggak ngerti caranya karena memang harus dibantu oleh para player sendiri. Contohnya gini, kita ingat sejak zaman Soeharto, Bulog selalu bilang bahwa mereka ingin membuat yang namanya resi gudang. Jadi konsep dari resi gudang adalah petani begitu panen, dia bisa titipin di gudang tersebut, kemudian mendapatkan resi, dan resi itu bisa ditukarkan mungkin harganya 70% dari nilai komoditinya. Ya, jadi konsep ini sudah dipikirkan oleh pemerintah, dibangun warehouse di mana-mana, tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi story keberhasilan itu. Kenapa? Karena memang partisipasi dari multi stakeholder itu tidak terjadi. Ya, jadi dari petaninya setengah-setengah, kooperasinya juga nggak kompak, kemudian juga dari businessman-nya juga tidak membantu dan sebagainya. Ya, akhirnya itu tidak jalan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin membuat satu kolaboratif ekosistem ya ini sebagai contoh misalnya, kita harusnya secara platform itu mempunyai opportunity untuk membentuk yang namanya seller-centric platform. Ya, saya bilang platform ini sebetulnya penting karena tanpa digital transformation ini tidak akan terjadi. Ya, kalau kita tetap melakukannya dalam konteks manual atau konvensional, ini tidak akan terjadi karena semua value chain atau supply chain itu kita mesti tangkap informasinya. Di situ baru kita bisa mengolah, mempunyai cloud data, mempunyai data untuk kita analisa. Ya, dan respon secara real time itu sangat penting ya di titik-titik value chain atau supply chain tersebut. Jadi opportunity-nya adalah kita mesti ngelihat di setiap industri. Barusan tadi pagi saya ngobrol sama satu orang yang sangat mengerti untuk mengumpulkan pohon karet dan pohon sengon, ya, yang biasanya dijual ke pabrik-pabrik furniture, ya, atau pabrik plywood dan sebagainya gitu ya. Nah dia cerita. Ya, jadi seller centric, dia punya 250 supplier. Nah, isunya pada saat saya tanyakan dia, boleh nggak kita buat satu situs e-commerce yang seller centric. Jadi kita buat mini marketplace di mana isinya adalah 250 seller tersebut gitu ya. Nah, dia bilang ke saya, kalau kita buat itu kemungkinan mereka akan reluctant. Kenapa? Setiap 250 seller tersebut setiap hari didatangin oleh 10 potential buyers. Jadi ini sebetulnya sangat kuat ya, di mana demand-nya itu sangat tinggi, sehingga mereka merasa, kalau saya mesti pindahin ke platform, informasi terhadap katalog saya, produk saya, speknya, kemudian harga, dan sebagainya, ngapain gitu kan, kan saya mempunyai banyak sekali pembeli gitu. Nah ini isu ya sebetulnya. Sebetulnya sooner or later kalau pola yang konvensional ini dipertahankan, satu waktu pasti tidak akan bisa scale, ya, karena transparansi informasi is a must today. Nah, konsep marketplace yang seller-centric sebetulnya harus kita dobrak, apakah misalnya ya kita balik ya ke level buyer-centric. Nah, buyers-nya kita kompakin, sehingga mereka punya transparansi siapa saja yang bisa menjual, ya, atau barang-barang yang tersedia apa saja. Nah, jadi kalau kedua kubu ini tidak kita pegang salah satunya,
biasanya akan sulit membuat yang namanya commerce platform. Ya. Jadi satu, seller centric, itu di mana penjual yang akan care di sana, apa namanya, bisa satu seller, dia mengharapkan nanti ada multiple buyer, yang sebelah kanan, one buyer mengharapkan dia bisa akses ke multiple seller dan multiple product. Yang tengah itu adalah community. Nah, jadi disinilah yang sebetulnya kita bisa mempunyai opportunity untuk membangun community, sehingga kita bisa invite yang namanya seller, buyer, dan sebagainya, itu kita bisa. Nah, ini mirip sepertinya seperti Tokopedia dan sebagainya, cuman yang kita bicarakan di sini adalah konteksnya B2B. Ya. Nah, ini salah satu contoh di mana kalau kita main ya di agriculture, yang tadi saya ceritakan itu sebetulnya hanya di nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, nah, yang tadi complexity dari agriculture itu ada di nomor 6, nomor 8, nomor 9, dan 10. Nah, ini PR-nya banyak banget. Ya, balik ke yang tadi, kita mempunyai 20 juta lebih farmers atau petani, bagaimana caranya kita bisa menstandarisasi dari masing-masing komoditi sehingga bisa layak ekspor, ya misalnya, atau layak dijual dengan ekspektasi consumer yang sama, gitu ya. Contohnya, misalnya buah-buahan. Ya, saya ketemu sama satu petani milenial, namanya, coba ya visit ya, namanya javafresh.co. Ya, javafresh.co. Ini sebetulnya masih dijalankan oleh milenial ya, tapi mereka mempunyai satu purpose dan idealisme yang menarik gitu ya. Dan yang menarik yang saya temukan dari javafresh.co ini, dia cerita ke kita, ke saya, bahwa untuk mengekspor fruit ke luar negeri, di Indonesia ini hanya ada 3 perusahaan yang mempunyai capacity untuk melakukan certification sesuai dengan standar di luar negeri. Jadi kalau kita mau ekspor ke Eropa, kita mau ekspor ke China, ke Jepang, dan sebagainya, salah satu standarnya adalah GAAP. Nah, ini di Indonesia hanya ada 3 perusahaan. Jadi kita bayangkan ya, sekarang saat ini kalau buah-buahan, rata-rata pembeli dari luar, apakah Malaysia, Thailand, dan sebagainya, mereka datang ke Indonesia, mereka datang langsung ke petaninya, mereka masukin ke truckload container, dia bawa ke Malaysia, kemudian mereka akan sorting di sana, dan mereka yang melakukan sertifikasi, sehingga pada saat mereka kirim ke China, ke Eropa, dan sebagainya, itu dianggap sebagai produk dari Malaysia. Dan ini sudah terjadi seperti itu, sehingga sangat ironis ya, maksudnya kita mempunyai buah-buahan yang bukan main banyaknya dan enak-enak, dan itu tidak dikenal di luar negeri. Nah, ini sebetulnya fungsi dari kita sebagai pengusaha untuk masuk lebih, maksudnya berani untuk kotor tangannya ya istilahnya, ke hulu ya, karena rata-rata semua perusahaan-perusahaan yang terutama dijalankan oleh anak-anak muda saat ini, terutama di sisi digital ya, itu semuanya fokusnya adalah ke hilir. Sedangkan Indonesia sangat membutuhkan businessman dan juga pengusaha yang bisa fokus menjadi produsen ya, sebagai manufaktur dan sebagainya itu ya. Jadi ekosistem ini pun sebetulnya kalau dilihat ya, selain yang ada tulisan nomornya, ini kita perlu kolaborasi, balik ke yang pentahelix tadi. Jadi yang A, B, C, D, dan E ini itu adalah support pendanaan. Jadi kalau kita datang ke UMKM atau SMI, problemnya selalu klasik. Ya, bagaimana mereka bisa scale. Jadi kalau mereka sudah menjual 10 juta, mereka mau naik ke 100 juta, mereka perlu dana. 100 juta ke 1 miliar, mereka perlu dana. 1M ke 10M perlu dana. Ke 100M juga sama. Ya, jadi ini setiap lini kita harus melihat historical transaction dari masing-masing. Jadi balik ke yang tadi statement saya bahwa pentingnya data itu adalah karena kita mempunyai historical data sehingga semua financial partner itu bisa secara transparan melihat risk management ya, dan bisa menghitung risk profile dari setiap value chain atau supply chain yang mereka bantu. Nah, sekarang saya kasih contoh yang tadi ya, cutting intermediaries. Jadi ada satu startup yang kita invest namanya tunasfarm.id ya. Mereka melakukan indoor vertical farming. Ya, jadi kalau kita lihat di greenhouse, kalau kita tidak, even greenhouse maksudnya, tidak mengimplementasikan sensor atau
automation dan sebagainya. Kadang-kadang dari level airnya kurang itu bisa membuat apa namanya, sayurannya langsung mati gitu ya. Nah ini kan berarti perlu automation ya, dibantu ya. Dan yang distribusi juga sama. Kalau kita farming tapi lokasinya jauh-jauh, apakah di Lembang, Bandung, kita mau kirim ke Jakarta, biasanya bagian bawah karena kena tekanan dari yang atas itu jadi rusak ya misalnya. Dan ini sayang sebetulnya kalau kita tidak menerapkan, maksudnya ada potensi seperti gini kita gabungkan dengan teknologi ya. Nah, jadi konsep dari indoor vertical farming ini value chain-nya menjadi sangat pendek, di mana kita mau nanam sayuran pun di ruko itu bisa. Jadi yang saat ini Tunas Farm dia ada facility di Serpong, ya, itu 80 meter persegi, ya, kemudian ditumpuk sampai ke 9 rak ke atas, dia bisa produksi 400 kg per bulannya. Dan kalau dia tambahin lagi di lantai 2, lantai 3, itu bisa sampai 1,4 ton per bulannya. Dan karena ruko apapun itu bisa dipakai sebagai media untuk menanam, konsepnya adalah farm to table. Ya, jadi kalau pesan, dia bisa deliver langsung dalam vicinity 5 km atau maksimum 30 km akan dikirimkan gratis. Nah, konsep ini sebetulnya nanti akan mendobrak value chain dari pertanian, dan sooner or later ini menurut saya akan menjadi tren baru karena sebelumnya ada persepsi di mana yang namanya indoor vertical farming ini adalah energi yang tidak efisien ya. Tapi 2 tahun terakhir ini teknologi dari LED itu sudah beda ya, sehingga konsumsinya itu tidak sebesar dahulu. Dan nanti ke depan dengan inovasi ini akan merubah pola tanam dari terutama vegetable sehingga yang namanya urban farming itu bisa dilakukan. Ya. Jadi mereka semuanya pakai teknologi, ada jadi penyinarannya, kemudian dari apa namanya temperature-nya, controller-nya, mengecek pH-nya, memberikan nutrisinya, itu semuanya sudah dikontrol oleh apa namanya IoT atau komputer. Nah, sekarang ada satu case lagi yang mungkin ini menjadi bridging ya. Jadi kalau tadi kita sudah mempunyai predictability dan juga data yang kita simpan, ini case di mana salah satu investasi kita namanya e-fishery. Nah, e-fishery ini is a simple solution yang dilakukan itu hanya memberikan makanan, tapi dia mempunyai sensor. Jadi dia bisa tahu persis ikannya ini sudah kenyang atau tidak, ikannya masih kalau dikasih makanan bergerak atau enggak, ikannya kalau dikasih makanan dia masih mengecap atau enggak, ya mengunyah, itu dia bisa tahu. Nah, dari data yang as simple as that, dia tarik ke cloud, kemudian dianalisa, ya, sehingga dia tidak istilahnya kalau pakan ikan ini dikasih terlalu banyak akan meracuni airnya, dan airnya nanti kalau terlalu banyak racunnya juga akan meracuni tanahnya. Ya, dan ini sebetulnya solusi yang sangat baik untuk yang namanya sustainability dari setiap pond atau tambak yang dipakai. Dan yang menarik karena dia application based, dia bisa manage melalui aplikasi tanpa harus repot-repot ya ke lapangan karena semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, on demand feed distribution itu bisa dilakukan dan yang paling penting dia akan meng-cut juga banyak intermediaries ya. Karena dari informasi yang ada, kapan dia harus panen, kemudian beratnya nanti berapa, dan lokasinya di mana, itu informasinya semua ditarik sehingga dia bisa membuat satu marketplace. Jadi contohnya misalnya dia let's say di Bandung gitu ya. Nah, within mungkin beberapa kilometer dari tambaknya, dia bisa kasih informasi ke misalnya ke warung Ampera atau ke mana yang memerlukan ikan tersebut ya. Nah ini jadi marketplace ini bisa dibuat secara hyper local dan juga on demand. Ya. Jadi bisa tahu persis kapan dia panennya dan sebagainya. Nah yang makin menarik karena ini sudah dilakukan semuanya berbasiskan data,
dia saat ini dikejar sama banyak sekali financial technology atau fintech ya, untuk memberikan dana. Jadi dia tahu persis nih, karena data-datanya tambak yang ini seberapa sering panen, kemudian seberapa sehat ikannya dan sebagainya, itu datanya menjadi mudah bagi para financial partner-nya e-fishery memberikan dana ke para petani atau petambak tersebut ya dari historical data tersebut. Jadi sekarang ada Modalku, ada Investri, ada Amarta, ada Liquid, ada bank-bank itu semuanya pada masuk ke sana untuk memberikan dana karena risk management itu semuanya sudah ada dan credit scoring-nya mereka si e-fishery fund itu sudah lakukan langsung berbasiskan aplikasi. Ya, jadi ini kalau kita mau mengajak lebih banyak multi stakeholder, digital transformation itu sudah tidak bisa kita hindari lagi. We have to do it. Ya, jadi balik yang ke tadi ya. Jadi misalnya let's say kita mempunyai commerce platform. Ya, commerce platformnya misalnya horizontal, ini yang paling bawah ya. Nah, sebetulnya setiap produknya apapun itu membutuhkan yang namanya directory. Ya. Directory memerlukan search engine. Kalau kita main B2B, perlu ada capability untuk melakukan tender misalnya, atau negosiasi. Kalau kita mengarah misalnya kalau di Indonesia ada yang namanya Indo Trading, ada yang namanya Indo Network, itu biasanya mereka bermain classified. Jadi kalau di B2C itu mirip seperti OLX ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa tidak bisa melakukan transaksi, tetap bisa melakukan transaksi asalkan semua services ini nempel ke commerce platform. Ya, ada juga kalau B2B dia fokusnya hanya di trading network atau di auction-nya. Nah, semua proses mulai dari search supplier, selecting supplier, tender, negosiasi, order, delivery, billing, itu tidak boleh lepas dari yang tadi, digital transformation dari masing-masing section ini harus dilakukan, dan dari pemerintah seharusnya melakukan juga standarisasi dari supply chain. Ya, contohnya gini, ada teman saya konsultan, dia dipanggil udah lama sih 5 tahun yang lalu ya, dibayar oleh salah satu konsultan yang didanain oleh pemerintah Singapura, ya Spring kalau nggak salah ya. Jadi tugas dari konsultan ini yang dilakukan adalah menstandarisasi setiap warehouse retail di Singapura karena tanahnya tentunya di sana sempit sekali, sehingga government Singapura bilang semua warehouse itu harus saling connected. Jadi bisa tahu persis warehouse yang kosong di mana, yang penuh di mana, terdekat di mana. Itu protokol untuk masing-masing logistik dan kurir itu bisa connect langsung ke satu protokol yang common ini, sehingga semua pemain warehouse bisa tap into this, dan secara otomatis mereka bisa melakukan supply and demand terhadap warehouse mana yang kosong, mana yang penuh. Ya. Dan ini sebetulnya Indonesia harus melakukan hal yang sama, di mana kita punya common protokol, termasuk nanti kalau kita mau ekspor, mau import, mau jual di lokal, dan sebagainya, itu harus ada satu standar yang kita berbarengan ya secara vertikal industri masing-masing untuk kompakan. Yuk kita bikin protokol ini, kita kecolok ke sana sehingga marketnya akan makin besar. Ya, dan sebagai commerce platform kita bisa identify juga kalau supplier yang atau seller yang sudah register dia punya certain privilege bisa posting untuk ke classified misalnya. Tapi kalau dia mau lebih dalam lagi untuk bisa nanti connect ke tender proses, negosiasi, order, delivery, billing, itu dia bisa menjadi verified supplier atau seller siapapun e-commerce player-nya. Ya. Nah, kunci dari ini semua, kita mesti mempunyai 3 fokus area untuk secara konsisten industri itu mendevelop dan mendeploy. Pertama adalah supply chain. Ya, yang tadi balik yang tadi, kita harus mempunyai satu protokol, istilahnya kayak internet TCP/IP-nya ya kalau dalam teknologi itu, yang kita bisa nempel ke sana, informasinya mengalir dan orang lain bisa mengakses. Ya, dan sebetulnya kita jual barang apa sih? Atau misalnya kita logistik company, kita tersedia logistik dari mana ke mana sih, atau kita kurir dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita bisa multi stakeholder saling memfit in informasi. Jadi teknologi is very important, sehingga balik yang ke tadi, kalau misalnya e-fishery mendapatkan financing karena transparansi data. Ya, itu kenapa adanya balik informasi yang tadi saya share mengenai EDI Indonesia, which is electronic data interchange sudah dipakai di seluruh dunia,
Dan kenapa yang namanya LC itu untuk melakukan trade finance antar negara ekspor maupun impor itu sangat mudah, simply karena mereka lakukan itu. Ya, supply chain-nya dikonekkan ke teknologi, protokolnya di set, mereka bisa ngobrol masing-masing. Nah, kenapa kita tidak lakukan hal ini di lokal? Oke. Nah, jadi sebetulnya balik ke yang tadi, kalau kita sudah nempel ke ekosistem yang rich seperti ini, tidak menutup kemungkinan kita barang-barang yang memang kita sudah approach ke masing-masing produsen, manufaktur, petani, petambak, dan sebagainya, itu bisa dibantu nanti yang paling kanan ini, ya, nomor 4. Ya, jadi nomor 4 ini sebetulnya sudah common ya, kalau yang sering masuk ke TikTok, itu suka ada promosi dropshipper. Jadi sistem dropship itu sudah sangat common di seluruh dunia, di mana siapapun bisa menjual apapun ya, dengan konsep referral. Ya, jadi dia tidak punya barangnya, dia tidak apa namanya, dia hanya menjadi referral saja, dan shipment-nya itu nanti akan atas nama dia, itu bisa dilakukan langsung ke konsumennya. Dan ini sebetulnya mempunyai potensi seperti itu kalau kita semuanya sudah connected ya, ke protokol itu. Nah, sekarang ecosystem expansion ini udah mungkin slide saya yang agak terakhir ya. Jadi balik ke tadi, kalau kita ngomong commodity agriculture, kita mengacak ke negara-negara maju yang mereka sudah mempunyai competitive advantage, misalnya Australia atau Amerika, beberapa konsep di sana itu sudah tidak ada intermediary lagi. Ya, jadi di Australia itu saking mereka sudah efisiennya para petani ini, mereka kumpul ke koperasi. Jadi koperasi ini membantu banyak sekali hal, dan setiap petani yang sudah jadi member, waktu mereka mau menjual crop-nya mereka atau komoditinya mereka, mereka cuman deal sama logistic company. Jadi logistic company dibayar untuk ngantar barangnya ke yang ini, commodity exchange atau commodity auction, ya, ke satu tempat. Kemudian secara informasi dari barangnya dia, harganya berapa, itu semua ditentukan secara supply and demand. Bedanya adalah kalau yang trading community dia hanya care terhadap naik turunnya harga. Jadi lebih kayak capital market players gitu ya. Tapi kalau yang F, buyers, dia sangat care terhadap komoditi yang dijual. Ya, jadi kalau kita sering lihat misalnya di Jepang itu untuk auction tuna misalnya, kan dia akan sangat melihat dari kualitinya masing-masing. Nah ini perbedaannya ya itu, kalau buyers dia nggak melihat kualitinya dan sebagainya, yang trading community dia hanya melihat pricing up and down-nya saja. Nah, kuncinya balik ke koperasi. Koperasi ini itu harus mempunyai satu value untuk membuat shared facility. Shared facility-nya apa? Untuk dia bisa scale. Nah, untuk bisa scale, dia perlu apa? Nah, ini value dari venture builder partners yang kita mesti kompakan, balik ke tadi, konsep pentahelix. Banyak sekali yang akan mau bantu, misalnya konsultan, IT technology partners, brand PR marketing partners, logistik supply chain partner, processing partner, insurance, government mau ngasih funding untuk CSR atau certain facility, dia akan lebih comfortable. Kalau misalnya dia nanti harus melakukan yang namanya supply chain, dia perlu warehouse, maka deal dengan property partners. Nah, this kind of ecosystem itu kita mesti mempunyai satu makro goal dengan purpose untuk memajukan industri hulu kita. Ya, salah satunya misalnya agriculture. So, jadi kita istilahnya dari yang flagship project yang A aja challenge-nya bukan main. Kenapa? Karena petani kita nggak kompak. Ya, untuk ada koperasi di mana-mana, mereka mau didilkan dengan tengkulak dan sebagainya, ya more than happy mereka deal dengan tengkulak dan pengepul. They don't care about koperasi dan sebagainya. Nah, kita sebagai player di market sebetulnya mempunyai makro strategi yang kita bisa bantu mereka dari sisi tadi, dari seller centric, dari buyer centric, dari marketplace, dan membangun ekosistem yang transparan. Ya. Transparan artinya apa? Everyone has to go atau undergo the digital transformation. Ya, balik ke case yang tadi, ada Tunas Farm, karena dia basisnya semua teknologi, scalability-nya itu sangat terjamin.
atau yang e-fishery, karena dia sudah mengkolek data langsung dari petambak. Si petambak ini akan sangat mudah mendapatkan financing dari partner-partnernya e-fishery. Ya, jadi, so that's the overview dari sharing saya hari ini. Hopefully bisa mendapatkan pencerahan, dan I think dengan beberapa audience di sini ya, yang memang pengusaha dan juga punya banyak network, I think we need to build this kind of common purpose untuk memajukan industri hulu kita. Ya, apapun itu ya. Di sini saya tahu ada, nggak tahu Farida masih ada di sini nggak? Jadi Farida juga sempat ngobrol sama saya mengenai furniture business gitu. Ya, Kebetulan betul. Saya orang di tua sini, saya Edward. juga. Yes. Ya. Nah, kebetulan orang tua saya juga di bisnis furniture. Kita merasakan sekali ya, namanya furniture itu setengah mati, ngurusin pabrik, ngurusin employee dan sebagainya. Kemudian furniture yang sudah kita buat dengan susah payah dihargai cuma $100, tapi di Jerman dihargai $3.000. Nah, so those kind of things I think we need to be aware that we have some problem with our industry, upstream businesses ya, atau upstream industry. Dan the only way we can memajukan industri hulu ini dan menjadi negara produsen, negara manufaktur, negara industrialized, ya kita mesti kompak dan ngerti caranya bagaimana. Mungkin gitu sharing saya hari ini. Saya balikan ke Anton. Atau yang lain mungkin mau moderate. Thank you, Pak Edward. Ya. Oh, tiba-tiba terputus signal saya. Aduh, Pak Edward, Okay. Keren banget ya, sampai saya tulisin semuanya tadi. Sebesar itu ya Pak Edward, ya, potensi kita ya Pak Edward, ya, luar biasa ya. Sangat. Benar-benar very big opportunity sebenarnya kalau kita mengerti sampai sejauh itu Pak Edward. Teman-teman Rotarian, ini kesempatan yang langka ya Pak Edward mau berbagi sampai mungkin itu ya beberapa rahasia-rahasianya Pak Edward ya, yang di-sharingin. So kayaknya ada gak sih yang teman-teman mau tanyain sehingga kita bisa bertanya langsung sama Pak Edward, karena ini sangat-sangat kesempatan yang sangat langka seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya, kalau mau tanya boleh langsung di-unmute aja, di-unmute dan langsung bertanya sama Pak Edward secara langsung. Pak Edward. Boleh bertanya. Ya, Pak Win gimana? Ya, Pak, menanya dikit Pak. Tadi kan ada e-fishery sama tunas farm ya. Kalau dilihat e-fishery itu kan menyokong apa yang sudah ada ya. Tapi kalau tunas farm sepertinya malah menyaingi petani Pak ya. Ketika dia scale up besar, mengabsorb demand yang ada di pasar, petani-petani malah jadinya mati. Seperti itu nggak Pak pandangan Bapak yang tunas farm? Sangat betul, dan sebetulnya itu tidak terhindari. Ya, jadi kalau kita tidak mengkanibal kita sendiri, yang di luar pun nanti akan mengkanibal kita. So itu sama halnya seperti kita ngomong Kodak lah ya. Kodak di internalnya dia tahu bahwa ada teknologi baru nih, digital. Tapi dia reluctant untuk mengembangkan. Ya lama-lama dia mati juga. Ya maksudnya di sini apa yang memang kita tidak bisa hindari, ya teknologi innovation dan sebagainya, yang sooner or later akan melibas apapun yang konvensional, ya mau nggak mau kita harus bermain di situ. Ya, tapi saat ini dengan teknologi yang ada di Tunas Farm, yang memang dia target marketnya adalah mid-high, kenapa? Karena memang ada certain teknologi masih belum nyampe. Tapi persis seperti yang kata Win, kalau misalnya nanti satu saat dia sudah nyampe, dia bisa nyikat semua yang mid-low juga, ya petani akan mati, terutama yang sayuran ya. So that's the fact. Ya, maksudnya competitive landscape itu kita nggak pernah bisa nahan. Ya, dan bahkan di satu company pun ya kita mesti ready mengkanibal kita sendiri. Sorry, tadi Bu Miranda mau ada pertanyaan tadi? Tadi saya mau ini sih Pak, klarifikasikan.
yang Bapak bicara mengenai resi gudang itu, karena saya main resi gudang. Cuma satu problemnya waktu itu kenapa Bapak bilang tidak jalan, karena satu quality control. So yang saya lakukan itu semuanya yang Bapak kasih informasi ini itu the bottom lines itu only satu, itu quality. Nah dari quality itu kita tuh mesti harus tahu originasinya. Waktu kita menanamnya, pakai fertilizer-nya apa itu yang paling penting. Jadi so many platform yang mereka ada, mereka selalu ngomong agriculture itu is always the good industry. Agriculture itu tidak akan bisa jalan kalau itu is too small, karena terlalu banyak capital yang akan hilang di situ. Dari itu kenapa mereka tuh sebenarnya government has to subsidize atau dibuat secara industrial. Itu yang saya selalu tekankan. Karena UKM itu in so many ways meskipun ditolong kanan kiri, tapi pasti tidak bisa berhasil. So that's why they need it to actually set up what is the small medium enterprises. Kalau di US, when we call small medium enterprises itu minimum is only like $1 million up. Tapi kalau di sini is small medium enterprises itu kan there is no value. So mau scale up juga susah, meskipun dikasih dengan teknologi yang canggih pun juga itu it doesn't help. Karena karena mereka harus diajar sebenarnya itu revolusi mulai dari di bawah sampai di atas. Dari itu upstream to downstream itu they have to do it. Mereka sekarang sering berbicara, farm to table, but they do not even have the clue what the heck is farm to tables. How is very difficult to do it in the real life. Karena itu sekarang banyak sekali foreign people yang invest di Bali, tiba-tiba di Bali itu banyak sekali coffee shop, small coffee shop run by the foreigners, karena mereka mau jual untuk kopi itu, and they have to have a story. So story-nya itu, then they have to work with the farmers. Itu orang di luar itu is always excited when every time people say, oh, I work with the farmers directly, there is no intermediaries, nothing, blah, blah, blah. But in fact, there is not the case, So ini yang we come up 2 weeks ago, yang kita harus tackle di Bali. Karena satu, coffee Bali itu horrible. Ya kan, karena mereka nggak tahu kualitasnya, and then they are not very specialty also. Lain dengan Gayo ya, gitu. So this kind of things itu, then we have to emphasize it, and then we have to actually teach the farmers. Maksudnya itu kalau kamu tanam, kamu harus tanam the best of the best. Jangan hanya menanam karena because you have to tanam. This is what we do also in Bali. Dulu orang Bali kalau diajarin, you should do the shallot and garlic saja. Oh no. Saya maunya yang ini aja, yang untuk salad, because we have banyak hotel, banyak tourism and everything. But the hotel is dead now. Tapi masih mereka nggak mau ganti habitnya. Itu sampai kita harus force mereka, orang you have to tanam shallot, karena shallot itu untuk 1 hektar you spend 100 million rupiah, but when you sell it you can actually get 400 to 500 million. So itu kan is okay dong, gitu. So this kind of thing itu it's you have to change the perceptions, karena semua orang sekarang very excited about agribusiness, gitu. But then it is a very hard work because you need to actually make sure the things that you actually plant, the things that you do itu kualitinya harus ada. Nah, kembali lagi ke resi gudang. Kenapa kita nggak bisa? Karena saya dulu melakukan, Pak, di Lombok Timur. Kita ada gudang, kita kerjasama dengan BGR waktu itu. Kita diserap semuanya. We follow all the rule and regulation. Tapi rule and regulation-nya itu terlalu sophisticated, doesn't work to farmers. Kedua, kualitinya nggak bisa. Kalau mereka orang harus dites di lab, itu yang bayar kita.
Karena kita bekerja sebagai koperasi produsen kan. Jadi kita yang bayar ke mereka orang. Dulu waktu itu kita di Lombok Timur, kita masih harus pergi ke center untuk ngasih di situ. Tunggu 3 hari, resultnya baru kita balikin lagi. Ya by then the farmers sudah don't care kan, because they need the money. So this is what ada kesalahan yang government, maksudnya yang setup rule and regulasinya itu tidak pernah jalan di operation side. Jadi mereka hanya secara teori, oh this is what we have to do. Then everyone bilang, oh ya saya akan kasih dana, tapi jaminannya apa? Because everyone doesn't want to come up with the money kalau nggak ada jaminan. So kita sebagai koperasi kita harus kasih jaminan ke mereka. Tapi kembali lagi, because timing is very important. And then when there is timing is missing, ya kita yang harus jadi off taker-nya. Jadi at the end, saya yang bina, saya yang beli, saya yang jadi off taker-nya. Saya jadi petaninya juga, Pak. So resi gudang itu is a hopeless case. So this is very hopeless case. Gitu. So that is what I was telling. Okay. Nah, ini input yang sangat bagus ya, dan pasti saya nanti mesti belajar juga sama Bu Miranda ya. Jadi kalau ngelihat background-nya saya kan sebetulnya saya bukan petani ya, Bu Miranda ya, tapi mungkin karena saya tidak tahu kompleksiti seperti yang dialami Bu Miranda, jadi ada certain optimism yang secara konsep saya pikir bisa dilakukan. Jadi kalau sekarang saya masuk investasinya di Tunas Farm, itu sebetulnya purpose-nya satu, Bu Miranda, meng-cut layer dari petani, meng-cut layer dari intermediaries, konsep farm to table itu fully automated by the technology. Mengenai bisa atau enggak, I don't know. Karena ini juga baru dimulai ya. Dan memang kita guyurkan investasi berikutnya, dan agak optimis juga, maksudnya agak bullish juga, di mana investor kita bilang, oh dengan konsep Anda, saya bisa IPO-kan tahun depan. Ya, we don't know ya, maksudnya kalau dapat investasi bagus atau enggak, bagaimana, it's okay gitu. Nah, tapi mungkin ada satu hal juga yang memang saya belajar di lapangan ya, contohnya misalnya javafresh.co ya, kalau Bu Miranda masuk, itu petani milenial. Dia waktu start 3 tahun yang lalu, dia juga tidak pernah menjadi petani sebelumnya. Jadi dia belajar di lapangan, dan konsep dia sangat menarik. Waktu dia mulai, dia lock buyers-nya dulu, ya, kemudian dia beli dari petani, dia beli karena dia nggak tahu quality dan sebagainya, dia beli aja, dia asal beli. Terus kemudian ternyata dari yang dia beli dari petani, 40% itu tidak bisa dijual, ya, kualitinya jelek banget. Nah, 60% dia ekspor. Yang dia lakukan, dia ready to lose money. 40%-nya dibalikin ke petani. Nah, petaninya di situ mulai belajar. Dia bilang, oh ternyata 40% saya ini nggak bisa dimakan, dan bahkan yang beli full dari saya 100% ini, 40%-nya dikasih balik ke saya untuk suruh jualin sendiri. Nah, kebetulan petaninya mungkin karena memang dia punya attitude yang bagus dan dia ingin melihat bahwa next-nya nanti makin bagus, itu dia sekarang melalui di mana dia beli, kembali yang rusak dia atau yang tidak bagus dikembalikan ke petaninya, sekarang udah turun menjadi 10% defect rate atau yang quality-nya nggak bagus. Ya 90% sekarang menjadi, istilahnya petaninya bilang, oke, saya jual lebih murah, tapi saya tahu 90% ini pasti akan dimakan oleh si pengepulnya, which is yang langsung melakukan ekspor. So dia si javafresh.co ini dia bilang ke saya gitu, saya juga kalau nanti ada investor mau masuk, saya belum ready, ya, karena dia udah membuat yang namanya Repelita. Jadi rencana 5 tahun dia tahu nih very complex to manage farmers. Dia sekarang sudah mendaftarkan 700 petani yang dia daftarkan ke Kementan. Dia masih ada 3.000 petani lagi yang dia masih bimbing. Ya, jadi ekosistem ini makin dibesarkan dan dia mengambil buah-buahan yang memang eksotis, yang di luar negeri nggak ada, misalnya salak, buah naga, kemudian rambutan dan sebagainya, yang seperti itu. Effortnya malahan sekarang dia ada di promosi, karena ada beberapa negara yang nggak mengerti bahwa ada yang namanya buah salak. Nah, disitulah yang permainannya kalau menurut saya ini, karena ada pemain-pemain yang dia belum mempunyai konsep sebelumnya dan belum pernah istilahnya kena problem-problem yang dialami seperti Bu Miranda, itu angle untuk solve the problem itu jadi lumayan unik gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita mau coba belajar dari Gayo Capital, dengan network kita, dengan capital yang ada, kita ingin coba, masa sih nggak bisa kalau Thailand sudah belajar dari kita
semua ahli-ahli sejak tahun 1950 direkrut sama Thailand, mereka belajar, mereka sekarang lebih jago dari kita, kenapa kita nggak bisa? Nah, so dengan spirit itu, hopefully ya kita bisa memajukan industri upstream yang memang DNA-nya kita bisa meningkatkan mass production dari pemain-pemain di upstream, sehingga inovasinya tuh nanti kita bisa lebih ke industrialize industri lah misalnya. Pasti ya, bisa mungkin jawabannya sih, Pak. itu Bu Miranda. Pasti bisa sih Pak, kalau misalnya diatur mulai dari bawah sampai ke ini ya, harus very totally itu Yes. very strict ya. Itu pasti saya yakin pasti bisa. Karena saya sebenarnya saya itu sebenarnya hedge funds manager sih Pak. Saya bukan petani, cuma maksudnya itu saya waktu datang ke Indonesia 10 tahun yang lalu, I do hedging. So saya pakai physics and the futures. Tapi karena saya tahu marketnya itu kurang besar, akhirnya saya turun di lapangan itu karena very curious. So at the end of the day, I'm doing upstream to downstream sekarang. Jadi saya pakai satu raw material, saya punya derivatifnya banyak, sampai sampainya saya olah juga. So that is what I do. Bu Miranda di Bali ya? Ya. Oke, nanti kapan-kapan ketemu ya Bu ya? Kan. Ya, Indo Farida. Oke, good. Yeah. It's thank you Pak. It's a very useful information. Thank you. Thank you juga, sama-sama Bu. Halo Pak Edward. Ya, Pak Jeffrey. Apa kabar Pak? Baik Pak. Wah, nih seru banget nih temanya, diangkatnya tentang agrotech dan agriculture ya Pak ya. Iya. Mungkin aku pengen berpikiran aja sih Pak. Maksudnya, teman-teman, perkenalkan aku Jeffrey Pratama, kebetulan juga kerja di Modal Ventura yang emang concern-nya di pertanian juga. Dan aku juga buat sebuah komunitas, ini adalah semua startup agriculture Pak, saya kumpulin dalam satu komunitas teknologi anak muda gitu kan. Kemudian kita mapping industri agriculture technology gitu Pak. Aku sih pengen dapat insight dari Bapak Pak, dari sisi kamu Pak yang udah invest di agriculture technology gitu Pak. Dari sekian banyak model bisnis yang ditawarkan oleh teman-teman startup sekarang itu, mana yang mungkin works gitu loh Pak. Karena kan selama ini banyak yang, kan kalau misalkan kita mapping di agriculture technology itu, kita di komunitas itu kita bisa klasifikasi berdasarkan satu, mungkin peer-to-peer lending pertanian, which is pemainnya ada Crowdy, ada Tani Joy, kemudian ada Festival, kemudian ada juga yang handle untuk commerce-nya ya, yang langsung beli ke petani, kemudian dia bantu jualin, kayak sayur box, kayak Tani Hub, dan lain-lain gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga yang penyedia teknologi pertaniannya itu sendiri, mereka membuat IoT, buat farming, dan lain-lain. Nah, kalau dari sudut pandang kamu Pak, yang mungkin kedepannya itu akan menjadi hot itu di segmen mana kira-kira Pak, di agri-tech Pak? Monggo Pak. Mungkin gini ya, jadi kalau konsep dari venture capital kan yang dilihat adalah equity value ya. Nah, venture capital dia ingin dananya dipakai itu adalah untuk market adoption. Ya, market adoption berarti apa? Itu harus dipakai untuk misalnya marketing budget atau internal development atau IP development dan segala macam yang nanti meningkatkan aset ekuitasnya mereka. Nah, tapi kalau kita masuk ke ranah yang namanya brick and mortar atau conventional businesses, case-nya beda. Yang mereka lakukan, mereka ingin membesarkan dulu kuenya. Dan mereka membutuhkan yang namanya working capital. Nah, jadi Gayo Capital, kita sekarang rubah konsepnya. Kita nggak hanya fokus invest dalam konteks untuk menaikkan equity value-nya dalam waktu yang sangat cepat, tapi kita juga care terhadap yang namanya volume, ya, volumenya makin meningkat.
Jadi mau nggak mau duit atau dana yang kita berikan ini harus bisa dipakai juga untuk working capital. Nah, sehingga konsep kita rubah menjadi venture debt. Ya, kalau kita masuk dengan venture debt, kita kombinasi antara kasih pinjaman, tapi kita juga negosiasi equity value dalam bentuk warrant. Ya, warrant itu adalah saham yang masih dipegang oleh perusahaan yang kita bisa exercise dalam periode tertentu. Nah, itu yang sekarang kita lagi lakukan. Kalau perusahaannya memang dia ingin meningkatkan dari volume, kita berikan dana dalam bentuk venture debt. Ya. Kalau tapi dari equity value-nya tetap kita capture juga di ujung, ya, karena kalau setiap dana yang kita berikan dalam bentuk working capital kan sales dia akan naik. Nah, kita nggak mau hilang opportunity bagi pendana bahwa equity value dia sooner or later akan naik juga. Nah, jadi konsep ini akan lebih tepat dibandingkan kalau venture capital yang hanya fokus di equity value dan mereka punya pressure dalam arti kalau saya masukin dana kira-kira 3-5 tahun lagi saya harus bisa exit, ya kan? Nah, tapi dengan venture debt, dananya kan tetap harus balik ke si pendana, ya. Nah, kita tetap bisa menjadi venture builder untuk membantu equity value-nya naik, tapi ya kita kombinasikan lah ya sebagai accelerator juga dan sebagainya. Nah, sekarang balik ke beberapa startup-startup yang memang ada di agriculture, yang sebetulnya saya sudah pelajarin sejak 3 tahun yang lalu. Kebanyakan ya balik ke tadi, mereka fokusnya ke hilir, ya, ke hilir atau demand generation. Sooner or later seperti tadi feedback dari Bu Miranda, dulunya pasti akan mentok. Kalau upstream-nya akan mentok. Kenapa? Petaninya, quality-nya juga susah dijamin, scalability dari petani juga belum ada yang bantuin, konsistensi dari apa yang diproduksi juga kita susah kontrol, sehingga satu saat pasti yang namanya startup-startup yang di hilir ini itu akan sulit untuk scale kalau dia nggak fokus juga ke industri upstream-nya. Ya, ini yang harus dilakukan oleh para startup yang sekarang udah kebetulan masuk ke demand generation atau di hilir. Gitu. Nah, konsep dari Gayo kita rubah sejak awal. Kita dari awal sudah masuknya ke hulu. Nah, konsep venture capital-nya balik yang tadi, kita rubah menjadi venture debt, ya, sehingga lebih tepat. Oke, Pak. Semoga menjawab. Siap, Pak. Thank you, Pak Edward. Oh, thank you. Oh, mungkin Pak Edward boleh satu pertanyaan terakhir ya. Karena juga ini udah sejak jam 4.30, jadi buat teman-teman mungkin boleh pertanyaan terakhir, siapa yang mau tanya satu the last question sebelum kita close ini acara Roti Talks di hari ini. Boleh pertanyaan? Saya ingin tanya. The last question ya. Saya yang tanya kayaknya. Siapa nih? Saya atau siapa? Saya Brian. Satu the last question siapa ya? Boleh tahu? Saya. Siapa langsung aja tanya ke Anton, saya tanya ya. Saya tanya ya. Halo. Boleh Pak Brian. Silakan Pak Brian. Oke, terima kasih. Iya, tadi sangat tertarik banget dengan pembicaraan tadi. Saya lihat sebetulnya di Indonesia itu kesempatannya sangat banyak. Dan saya juga berapa kali kedatangan teman-teman yang sudah senior. Mereka itu kalau udah 65 itu kebanyakan pensiun, terutama dari China. Kalau mereka melihat sinar cahaya matahari di Indonesia yang begitu melimpah dan air hujan yang begitu baik, sebetulnya itu Indonesia punya pertanian akan sangat bagus sekali. Saya sendiri pengusaha yang selalu mendapatkan banyak kesulitan dalam melaksanakan usaha saya, bukan karena apa ya, karena aturan. Bagaimana Pak Edward punya pendapat dalam hal ini? Oke, suaranya mungkin tadi kurang jelas, tapi saya kelihatannya agak menangkap ya bahwa memang balik ke tadi ya komentar dari Bu Miranda bahwa yang namanya bisnis upstream itu tidak mudah. Ya, banyak sekali kendala-kendala yang kita alami, sudah susah payah mungkin memproduksi atau mengkolek dari petani atau kita melakukan sendiri sebagai petaninya karena kita tidak mengkontrol dari demand-nya. Ya, balik ke tadi orang tua saya juga punya pabrik furniture, kita produksi, employee banyak. Harganya kita jual mungkin $25, $100 di luar negeri itu bisa $3.000 atau $1.000. Nah, jadi ada disparasi dari sisi margin yang dinikmati di para pemain yang dihilir terhadap effort
dan dana yang sudah dikeluarkan di pemain hulu. Nah, the only way kita hanya bisa crack that model, kita mesti kompak. Kompak dalam arti semua produsen, manufaktur, dan industrinya itu care terhadap transparansi data, transparansi supply chain, value added, seperti yang tadi saya presentasikan, sehingga dengan kekompakan itu datanya bisa dilihat oleh multi stakeholder. Dan multi stakeholder ini kalau dalam konsepnya Gayo Capital kita menerapkan pentahelix. Jadi kalau kita keroyokan ya untuk misalnya satu saat yang tadi dibilang oleh Bu Miranda kok resi gudang nggak bisa jalan karena quality, ya mestinya sebetulnya kita bisa tingkatkan quality dari para petani di level koperasi. Saya tahu pemerintah mempunyai dana bukan main besar, bahkan kalau nggak salah 50 miliar mau dikeluarkan hanya untuk membantu para koperasi. Ya kenapa? Untuk meningkatkan dari mungkin standarisasi, sertifikasi, dan sebagainya. Nah ini kita sebagai pemain jadi mesti mengerti untuk lebih banyak sharing, lebih banyak ngumpul di asosiasi dan sebagainya, dan mempengaruhi stakeholder yang di pemerintah juga dari sisi regulasi dan sebagainya, sehingga kita bisa fight. Ada satu contoh yang sangat ironis juga ya, saya kebetulan lagi ada satu project untuk benih jagung, dan saya baru tahu ada yang namanya benih jagung ini ternyata dipatenkan. Ya, jadi kita harus mempunyai namanya tetua memproduksi induknya baru bisa kita tanam untuk menghasilkan apa yang kita mau tanam gitu ya. Nah, permainan ini ternyata membuat bahkan ada beberapa petani yang mereka mau memproduksi bibit sendiri itu sampai di penjara. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya tidak baik karena setiap crop kalau kita ngomong jagung ya, waktu petani mau menanam dia harus mengimpor atau membeli benihnya, ya, dan itu biasanya dikuasai oleh para pemain besar. Ya, jadi ada hal-hal yang kita lihat dari kacamata pemain yang belum mengerti itu kok kelihatannya permainannya agak aneh gitu. Nah, jadi anomali dan tidak transparansinya certain industri itu sooner or later memang kita harus crack, ya, dan memang membuat ini lebih transparan dan yang kalau dari pengalaman saya selama 10 tahun di venture capital yang namanya digital transformation ini memang sudah menjadi keharusan ya. Dan that's the only way we can compete with other players in other region or in the world. Mungkin itu ya, kalau semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Pak Brian. Thank you Pak Edward, thank you buat Pak Brian, ya thank you buat Rotarian. Karena juga jam 4.30 kita mau start dan end sesuai dengan jadwal. Pak Edward, sebagai ungkapan rasa terima kasih, kita ada sertifikat yang nanti akan saya kirim Pak. Ya sebentar maaf. Oke, thank you. Thank you Pak Dok. Nah ini. Nah ini buat Pak Edward ya Pak, nanti kita kirim seperti itu. Mungkin teman-teman Rotarian boleh di open mute ya, unmute seperti itu untuk say thank you buat Pak Edward karena kesediaan waktunya berbagi suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa dari hati. All Pak Edward say thank you luar biasa buat Pak Edward buat waktu dan kesediaan. Thank you Pak Edward. God bless, God bless. God bless. Thank you Pak Edward. Thank you so much Pak Edward. Thank you so Thank you much. Pak Edward. Thank you. Very insightful. Thank you. Buat teman-teman Thank you for Rotarian, thank you all. semuanya. Thank you for all. Ya kalau ada yang mau tetap mau lanjut buat kas forumnya saya buka untuk 5 sampai ke depan, mau ke 10 ke depan. Pak Edward, thank you. God bless Pak Edward. Thank you Pak Edward. Luar biasa Pak Edward. See you next time. See you next time Pak. See you next time. See you next time. Thank you for everything. See you next time Pak. Thank you banget Pak. Ilman tambah gemuk kok. Ya. Ilman Ya Pak Brian. gemuk. Ilman tambah gemuk. Oh, thank you Pak Brian. Tambah hitam tambah gemuk. Thank you Pak Brian. Ya sebetulnya Indonesia must be agro country ya kalau saya lihat ya. Oh iya harus jaga imun ya Pak Brian ya kita ya Pak Brian. Bukan soal itu, tadi kan melanjutkan Pak Edward dengan pembicaraan sangat interesting. Sebetulnya Indonesia itu ya harusnya lebih bagus cari Thailand gitu. Iya ya Pak. Sekarang lagi berbicara Jokowi omnibus law sekarang ini peraturan dipangkas, muka-muka aja sangat dahsyat.
Ya Pak Brian. Iya, kalau lihat orang China dan Indonesia itu yang teman-teman saya itu, waduh mereka itu waduh Indonesia begini banyak, begini baik, matahari begini baik. Ya. Ya, itulah namanya kurang Pak Brian, suaranya kecil banget Pak Brian. kurang well managed kali ya. Sayang. Semoga anak-anak muda ini yang bisa. Amin Pak Brian. We need your support Pak Brian. Oh, whatever I can, karena one group ini duitnya dananya banyak banget. Ternyata 100 miliar dolar join dengan China untuk merealisasikan one belt one. And Chinese government itu kalau udah jalan itu Jepang China sendiri 100 miliar dolar. Jadi China sendiri punya effort sampai ke Eropa, wah dahsyat. Tapi ya kita dapat bisa sekian 0,sekian persen ya udah bagus semuanya. It's not easy. Right? Bro Anton, thank you ya udah jadi moderator hari ini, thank you. Anton, thank you Anton udah jadi moderator. Si Calvin suka piara ikan koi ya? Enggak Pak, ikannya ikan yang udah mati Pak, tinggal dimakan. Itu di belakang ada koi. Iya. Koi. Maka ikan mati itu ya kan? saya suka sekali piara ikan koi. Halo Mas Ilman. Halo Bro Jeffrey. Aduh Mas Jeffrey, thank you udah datang ya. Iya nih udah sering diundang tapi baru sempat gabung di sekarang nih. Thank you udah datang. Iya. Acaranya setiap minggu ya Mas? Atau gimana Mas? Setiap 2 minggu, bi-weekly. Oke. Nah, dan selalu jam 3 sih kita. Gitu ya. Nanti kita share lagi lah untuk acara berikutnya. Bang, ini dari komunitas apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Ini kebetulan Rotary Mas. RCGM, Rotary Club Jakarta Menteng. Kita itu di bawah Rotary International, International Philanthropy Group. Jadi yang dimana anggotanya entrepreneur, terus kita ngadain acara setiap 2 minggu sekali, which is dimana fellowship juga, terus ada sharing speaker juga yang memang inspiratif ya kayak Pak Edward, Pak Donald. Aku lihat beberapa yang udah diundang itu ya senior venture capital ya, senior aku divisi tuh. Oh iya. Pak Donald. Iya. Kebetulan dia juga inilah. Oh. Iya, Pak Edi juga ada, udah datang Pak Edi juga. waktu itu ya ini ya apa ikutan juga ya. Iya, mandiri. Emang rencananya mau ngundang siapa lagi Mas next-nya? Nanti kejutan Mas Oh, Jeffrey. kejutan ya. Oke. Undisclosed ya. Undisclosed. Siap. Oke. Kalau gitu, thank you Mas. Oke, siap Mas Jeffrey, thank you loh udah datang. Thank you banget ya Pak Jeffrey, Pak Brian, Lilis, Pak Kelvin, thank you banget. Thank you ya, undang speakernya hebat-hebat. Siap, thank you banget. Pak Andri. Dan saya izin pamit. Pak Hartono, ya. Pak Ate, thank you Pak Ate udah join. Thank you Pak Hilman. Izin live ya. Oke, thank you. Ya, thank you.